Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Prasetya Dewi Wardana dengan NPM 223510193 dengan dari kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar pemrograman JavaScript dan JavaScript DOM. Nah, di sini saya akan masuk saja ke pembahasannya. Nah, di sini pembahasannya ada 6. Yang pertama apa itu JavaScript, kemudian ada yang kedua alert, prompt, log, dan comment. Kemudian yang ketiga ada variabel, yang keempat ada tipe data dan operator, yang kelima ada array, dan keenam ada looping. Nah, langsung saja. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web dan aplikasi yang interaktif dan dinamis. JavaScript sendiri merupakan salah satu teknologi inti dari World Wide Web dan populer di internet. JavaScript memiliki beberapa fungsi, diantaranya menampilkan animasi dan peta interaktif, menyegarkan umpan media sosial, membuat tool interaktif, mengubah struktur dan tampilan secara dinamis, mengelola bentuk variabel dan objek untuk kebutuhan web. JavaScript sendiri memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama ada bersifat multiplatform, yaitu sehingga bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Yang kedua, bekerja di sebagian besar penjelajah web populer seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mosaic, Netscape, dan Opera. Nah, kita masuk yang selanjutnya ada alert. Alert di sini digunakan untuk menampilkan kotak dialog dengan pesan kepada pengguna. Ini adalah cara untuk memberikan peringatan atau informasi sederhana kepada pengguna. Contohnya ada di sini alert dalam kurung buka kutip ini adalah pesan. Nah, di sini ada hasilnya. Kemudian selanjutnya ada from. From ini digunakan untuk meminta inputan dari pengguna. Kotak dialog akan memunculkan dengan teks yang meminta input dan pengguna dapat memasukkan nilai yang dikembalikan sebagai outputnya. Nah, di sini contohnya ada let nama sebagai variabelnya. Kemudian di sini propnya. Propnya di sini masukkan nama Anda. Kemudian dikembalikan lagi ke alert halo tambah nama. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya ada log. Konsol log ini digunakan untuk mencetak pesan atau informasi ke konsol. Biasanya digunakan untuk debugging. Ini tidak terlihat oleh pengguna, tetapi berguna bagi pengembang. Nah, di sini contohnya ada konsol log, ini adalah pesan log. Nah, maka akan tampil di lognya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada komen. Komen ini digunakan untuk menambahkan catatan dalam kode yang tidak akan dieksekusi. Komentar dapat digunakan untuk menjalankan bagian kode tertentu atau mematikan bagian kode selama pengembangan. Nah, contohnya di sini ada untuk satu baris. Nah, ini untuk panjang, untuk banyak baris. Kemudian selanjutnya masuk ke variabel. Di sini pertama ada variabel declaration. Artinya di sini adalah proses memberi nama untuk sebuah variabel tanpa harus memberikan nilai langsung. Ada beberapa cara untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript menggunakan kata kunci var, let, dan cons. Yang pertama ada var. Var ini mendeklarasikan dengan nama var dapat digunakan secara global atau lokal, tergantung pada konteks. Deklarasi ini memiliki cakupan yang luas. Kemudian yang kedua ada let. Let ini yaitu deklarasi dengan let memiliki cakupan blok, lebih fleksibel dan aman dibandingkan var. Kemudian ada cons. Cons ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya tidak bisa diubah atau konstanta. Kemudian yang kedua ada variabel achievement, yaitu memberikan nilai pada proses memberikan atau menetapkan suatu nilai pada variabel yang sudah dideklarasikan.
Proses ini dapat dilakukan pada saat deklarasi atau setelah deklarasi. Nah, ini ada contohnya. Di sini contoh deklarasi ada var x, maka dia akan mendeklarasikan variabel x. Di sini ada let y, ini const z sama dengan 5. Kemudian di sini ada contoh achievement-nya. Di sini dia akan memasukkan nilai 10 ke x. Kemudian selanjutnya ada tipe data. Tipe data sendiri adalah kategori nilai yang dapat disimpan dan diproses oleh variabel dalam JavaScript. JavaScript memiliki beberapa tipe data, yaitu yang pertama ada number, digunakan untuk menyimpan angka, baik bilangan bulat maupun desimal. String tipe data untuk menyimpan teks, boolean adalah hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Kemudian objek ini adalah tipe data kompleks yang dapat menyimpan kumpulan nilai seperti objek dan array. Kemudian ada null, di sini tidak ada data yang nilai. Kemudian undefined ini variabel yang telah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai. Kemudian simbol, yaitu tipe data yang digunakan untuk membuat nilai unik. Nah, selanjutnya sini ada contoh penulisannya seperti let umur 30, sini number, string, boolean, objek, null, dan undefined. Selanjutnya ada operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada nilai atau variabel JavaScript. Memiliki beberapa jenis operator nih. Contohnya di sini ada operator aritmatika, penjumlahan, pengulangan, simbolnya di sini, operasi perbandingan, sama dengan juga mengecek tipe datanya kalau ada 3. Ini operasi logika, logika N, logika A, atau logika NOT. Sini ada penugasan, penugasan dasar, penugasan tambah, penugasan kurang, dan lainnya. Kemudian ada array. Array adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai dalam suatu variabel. Nilai-nilai ini dapat berupa tipe data apa saja seperti string, number, boolean, objek, bahkan array lainnya. Elemen-elemen dalam array disusun berdasarkan indeks dimulai dari 0. Nah, di sini ada contoh array yang berisi angka, string, tipe data campuran, 1 nih. Kemudian di sini contoh lainnya ini mencetak nih. Kemudian ini ada mengisi atau menambah. Kalau menggunakan push itu ditambah di akhiran, kalau ditambah di awal kemudian unsave. Kemudian ini outputnya. Ini untuk menghapus menggunakan pop pada yang elemen terakhirnya. Kalau shift ini untuk menghapus elemen pertama. Kemudian selanjutnya ada looping. Looping adalah cara untuk mengulangi blok kode secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Looping berguna untuk menjalankan tugas berulang seperti menampilkan data, menghitung nilai, atau memproses elemen dalam array. Di sini ada beberapa jenis, yaitu for loop. For loop ini digunakan untuk menjalankan perulangan dengan kondisi awal, kondisi berhenti, dan perubahan nilai di setiap iterasi. Kemudian yang kedua ada while loop. Loop ini akan terus berjalan selama kondisi yang diberikan bernilai true. Kemudian ada do while. Looping ini mirip dengan while, tetapi bedanya kode di dalam blok loop dijalankan minimal sekali sebelum pemeriksaan kondisi. Di sini ada contoh loopingnya. Ini contoh looping for, while, ini ada do while. Kemudian selanjutnya JavaScript DOM. Sini pembahasannya ada 4. Yang pertama elemen manipulation, data selector, JS styling, dan event. Yang pertama elemen manipulation ini adalah proses manipulasi elemen-elemen HTML pada halaman web menggunakan JavaScript.
Dengan JavaScript kita dapat mengubah, membuat, atau menghapus elemen-elemen di dokumen objek model atau DOM yang merupakan representasi struktur halaman web. Nah, di sini ada beberapa metode umumnya. Ada mengakses elemen menggunakan getElementID, ada query selector untuk mengakses elemen berdasarkan selektor CSS-nya. Kemudian ada mengubah konten. Di sini menggunakan inner HTML untuk mengubah konten HTML di dalam elemen. Kemudian ada text konteks untuk mengubah teks di dalam elemen. Di sini ada contohnya. Di sini let variabel elemen by ID. Di sini mengambil ID judul. Nah, di sini query mengambil ID konten. Nah, di sini mengubah konten elemen, yaitu mengganti konten HTML judul 2. Nah, di sini juga paragraf baru, menambah atau mengganti teks. Kemudian ada data selector. Data selector adalah cara untuk memilih atau mengakses elemen HTML tertentu dari halaman web menggunakan JavaScript, sehingga kita bisa memanipulasi elemen tersebut. JavaScript DOM menyediakan beberapa metode selector untuk memilih elemen berdasarkan ID, class, tag, ataupun selector CSS yang lebih kompleks. Di sini saya akan ambil 2 saja, yaitu getElementID by ID. Nah, di sini contohnya dia mengambil ID judul dan mengganti teksnya menjadi judul baru. Nah, di sini ada query selector. Dia mengambil ID konten dan mengubah ukuran font elemen dengan kelasnya di konten tadi. Kemudian yang ketiga ada JS styling. Di sini adalah proses pengubahan atau mengatur gaya CSS elemen HTML secara dinamis menggunakan JavaScript. Dengan JavaScript, Anda dapat mengubah berbagai properti CSS, menambahkan atau menghapus kelas CSS, dan mengatur gaya elemen berdasarkan interaksi pengguna atau kondisi tertentu. Contohnya di sini dia ngambil ID box, kemudian mengubah backgroundnya menjadi blue, mengubah lebarnya menjadi 200 pixel, mengubah tingginya di 100 pixel. Kemudian ada event. Event ini adalah tindakan atau kejadian yang terjadi di dalam browser yang dapat dideteksi dan direspon oleh JavaScript. Contohnya termasuk klik, menekan tombol, mengisi prompt, dan perubahan pada elemen. Contohnya di sini ada variabel button dan mengambil ID my button. Kemudian ketika ada orang mengklik, maka akan muncul alert tombol ini telah diklik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.